Oke, kita masuk ke track 2 yang judulnya adalah Etalase. Etalase ini adalah salah satu lagu viral ya di album ini, yang pertama-tama itu langsung menyedot banyak perhatian. Ini sebelum TDW meledak gara-gara film Sore ya, karena film Sore TDW meluaskan pendengar dari bara suara. Sebelum TDW meledak, itu Etalase adalah salah satu lagu yang viral banget karena cocok dengan keadaan kali ya. Karena cocok dengan keadaan, menjadi salah satu lagu yang paling keras. Terus atraksi Mas Iga waktu konser itu juga menunjukkan gestur-gestur yang ya mungkin mewakili banyak orang. Teman-teman bisa cek lah bagaimana Mas Iga ketika menyanyikan lagu Etalase di bagian ujung-ujung itu. Itu menjadi sangat menarik karena seperti mewakili perasaan banyak orang. Nah, memang kalau dicermati ya, di album Jalaran Sadra itu ada banyak sekali ujung lagu itu yang liriknya nonjok banget. Ada yang nonjok, ada yang kayak kemarin ya, bikin nggak paham, ada yang ingin ngerespon, aduh, apik banget ini. Itu semuanya ada di ujung, getir banget. Itu juga sering banget ada di ujung, gitu. Jadi album ini menarik sekali dari lirik yang disuguhkan. Nah, di track 2 ini, di Etalase ini, itu ada banyak sekali frasa-frasa yang identik dengan keagamaan ya, seperti kafir, munafik, alim. Tapi ya bukan karena adanya frasa itu ya, saya menyebut Etalase ini menjadi lagu religi. Di bagian awal Etalase itu kita ditunjukkan bagaimana saat ini, dunia kita saat ini, fenomena yang terjadi saat ini, itu manusia seperti terbingkai rapih di sebuah etalase. Seperti misalnya kita membuka sosmed, itu ya bingkai-bingkai seperti itu, seperti di etalase. Manusia itu didisplay lah mungkin. Manusia itu didisplay dan ditunjukkan yang sebaik-baiknya kondisinya dia. Jadi memang mungkin ada banyak sekali orang yang mensengaja untuk yang ditunjukkan di sosial media adalah hal-hal baiknya saja, didisplay dengan cantik. Namun sayangnya, langsung ada kritik di sini. Namun sayangnya bahwa display itu tidak hadir jiwa dan kemanusiaannya. Jadi ya bagus ya indah, tapi rasa-rasanya tidak ada sesuatu yang mungkin dari hati, karena mungkin ya hanya diinginkan adalah validasi atau atensi dari orang lain, tidak hadirnya jiwa di situ. Dan yang lebih menggelikan adalah keinginan orang untuk diseragamkan. Malah diseragamkan sekarang itu orang jadi ingin. Misalnya kayak ada standar TikTok dan misalnya orang harus memakai pakaian apa, berpenampilan seperti apa, harus datang kemana, bergaya seperti apa, beropini seperti apa. Itu ada rasa keinginan untuk diseragamkan, dan itulah fenomena saat ini. Selanjutnya, etalase sosmed itu efeknya adalah membuat manusia-manusia yang memajang dirinya di situ itu mengalami fenomena ingin divalidasi. Dirinya ada itu ketika ya mungkin buat status, karena sering kita ketemu orang dia buat status itu biar tetap ada ya, terus habis itu pengakuan bahwa harga dirinya itu tergantung penilaian orang, divalidasi seperti itu. Terus habis itu di lagu ini juga etalase sosmed itu komparasi ya, memunculkan fenomena komparatif antara kehidupan kita dengan kehidupan orang lain, kayak seolah-olah ya misalnya kayak gini lah, orang menikah sukses itu kayak gimana sih, itu kan banyak sekali atau kecenderungan orang itu bisa mengkomparasi dengan kesuksesan milik orang lain. Misalnya ketika anaknya usia segini tumbuh seperti apa, bisa melakukan apa. Terus misalnya ketika dia bisa membeli rumah sendiri dan pindah dari rumah orang tuanya,
Komparasi-komparasi seperti itu adalah fenomena yang khas yang muncul di etalase sosial media. Lalu anti kritik seperti misalnya kalau kita itu punya idola, lalu idola kita itu dikritik oleh orang, itu kita jadi wah belani mati-matian. Terus ya mungkin kita juga mengalami anti kritik itu. Kita sudah mewujudkan yang terbaik, kayak kalian nggak ngerti gimana saya, tapi komennya kok begitu, ya gitu-gitu. Tapi tidak dilihat itu sebagai kritik, tapi yus nggak mau. Ada yang seperti itu. Lalu yang paling mencemaskan dan menurut saya menjadi topik utama dari etalase adalah merasa besarnya manusia di sosial media. Ukurannya itu sepele, hanya karena followernya banyak, hanya karena likes-nya banyak, hanya karena reaksi orang ke konten kita itu banyak, lalu merasa bahwa dirinya itu besar. Nah, selanjutnya etalase itu mengekstrapolasi kejumawaan merasa besarnya manusia itu tidak hanya di etalase sosial media, tapi itu merembet ke kehidupan kita, ke kehidupan sehariannya kita tetap merasa besar. Seperti itu. Merasa besarnya manusia di sosial media itu kan ya yang tadi ya, karena dia merasa disukai banyak orang dengan bukti likes yang banyak, terus direaksi banyak orang dengan hasil reak yang banyak, dan situ semua ada angka-angkanya, dan memang menilai semua itu dengan angka ini sejalan dengan efek Dunning-Kruger yang mungkin teman-teman ada yang pernah mendengar di dunia psikologi, adalah kondisi di mana seseorang itu menilai dirinya terlalu tinggi. Nah di sini nih loh saya mulai ingin masuk bahwa lagu ini itu adalah lagu religi. Sebenarnya efek Dunning-Kruger di mana kita itu menilai terlalu tinggi pada diri sendiri, itu ternyata saya baru sadari di belakang-belakang ini bahwa itu juga dibahas di dunia tasawuf. Kondisi seseorang menilai diri terlalu tinggi itu juga dibahas di tasawuf. Misal karena di salah satu hikmah Al-Hikam karya Ibnu Athaillah itu dikatakan bahwa kalau misalnya kita ketemu dengan orang yang ditanya apapun dia menjawab, itu pertanda bahwa dia bodoh. Penjelasannya adalah bahwa ketika ada seseorang tahu segala hal atau mungkin merasa tahu segala hal, kalau PKB dijawab, itu menjadi tidak baik, karena sebenarnya yang maha paling tahu itu Allah. Yang penting buat kita adalah bahwa sebenarnya apa yang kita ketahui dan apa yang sebenarnya kita itu nggak terlalu banyak tahu, dan untuk urusan yang kita nggak terlalu banyak tahu ya nggak usah terus KPKB ku pengen dijelaskan. Nah di Al-Hikam ngomong gitu, Dunning-Kruger ngomong gitu. Apakah sosial media memfasilitasi itu? Ya, sekarang itu siapapun bisa ngomong. Seperti yang dibahas di buku Matinya Kepakaran itu ya, bahwa kadang-kadang sekarang itu orang lebih percaya pada influencer daripada ilmuwan itu sendiri. Karena siapapun misalnya ngomong soal merawat anak, atau ngomong soal kesehatan, atau ngomong soal olahraga, atau ngomong tentang sains, atau apapun lah, itu orang itu bisa ngomong, bisa ngupload, dan kalau ditunjukkan dengan menarik, orang-orang bisa percaya, orang-orang bisa suka, orang-orang lalu menganggap itu benar. Nah itu kan yang dikritik di Matinya Kepakaran juga. Jadi kondisinya itu seperti itu. Dia itu sebenarnya tidak cukup tahu tentang itu, tapi dia buat konten tentang itu karena misalnya ya ini rame, misalnya sekarang itu ngomongkan soal mental health, dia mungkin nggak belajar serius di situ, tapi topiknya ini menarik, akhirnya dimakan. Sering kan kita melihat seperti itu, ini karena topiknya menarik ini kita mainkan saja, padahal nggak punya modal di situ, akhirnya dibuat, bilalah rame, reaksinya banyak, terus dia merasa bahwa aku diterima, aku benar gitu. Jadi itu adalah efek Dunning-Kruger yang diciptakan oleh etalase sosial media yang akhirnya bisa nyerempet kemana-mana. Nah sekarang kita mari masuk ke inti dari kenapa saya menyebut bahwa etalase ini adalah lagu religi. Saya merasa bahwa etalase ini adalah lagu yang
sedang ingin membicarakan atau memberitahu kita bahwa kita jangan merasa besar, jangan gumbede, kita itu harus tawadhu. Kita tidak merasa besar, kita tidak gumbede, kita tawadhu. Nah, ini sangat jelas sekali dari lirik-lirik akhir dari lagu Etalase yang tadi saya sebutkan, bahwa banyak sekali lagu bara suara di album Jalaran Satria ini yang ujungnya itu sangat ger. Saya coba bacakan verbatim saja. Pertama, benar sedikit menjadi hakim, mendadak jadi si paling alim. Punya wawasan, gagah-gagahan, tidak sepaham langsung dikafirkan. Lebih terkenal, tak lebih baik, sudah terbukti banyak yang munafik, punya orang tua berkuasa, merasa bebas menganiaya. Sangat menampar kepada orang-orang yang sudah kadung merasa gede, jumawa. Nah, itu diingatkan untuk yuk tawadhu. Kita nggak bisa begitu. Gitu. Kita nggak bisa. Katanya Allahu Akbar. Katanya waktu sholat itu kita bersaksi bahwa Allah itu maha besar, atau sebaliknya berarti kalau Allah maha besar kita itu sangat kecil. Kalau wiridan juga kita menyebutkannya maha suci Allah. Nah, kalau yang kita sebut maha suci Allah kok kita merasa suci. Jadi kita perlu ingat bahwa tidak perlu kita merasa besar, tawadhu saja. Jadi itu adalah muatan dari apa yang disampaikan oleh Etalase, sebuah tamparan yang sangat keras pada kita yang sudah merasa besar hanya karena dihitung punya nilai banyak di sosial media. Terima kasih. Kita jumpa lagi besok di track 3 merayakan fana. Judulnya aja sudah fana. Kalimat yang sangat lekat dengan dunia tasawuf. Selamat berpuasa. Sampai jumpa besok.